Dari pertama masuk saya bingung, yang kur dari katedral ya. Terus di sini umatnya romo-romo lagi. Lalu ini yang paroki Wangon nih yang mana nih? Jadi atau mungkin juga ini saking pertama kali mau dikenalkan dan sebagainya. Salah satu sebenarnya juga umat yang ada di satu tempat, di paroki itu atau di stasi itu menjadi paroki, harus bertanggung jawab akan tempat itu. Jadi kita bukan seperti tempat lain yang boleh kemana-mana dan semaunya, tapi lebih kepada sekarang perhatian tempat itu. Itu salah satu, stasi mau menjadi paroki. Sekian banyaknya umat dan seterusnya. Syukur-syukur nanti kita ke depan yang ada 107 lebih stasi kita nanti jadi paroki semua, lebih bagus. Nanti uskupnya pasti uskup agung itu. Jadi lebih tinggi lagi karena banyak umat. Biasanya salah satunya adalah umatnya banyak, semakin berkembang. Lalu yang kedua, kemampuan atau yang disebut juga dengan mungkin satu kesejahteraan atau juga kemampuan yang disebut nanti adanya ekaristi, ibadat-ibadat, liturgi semuanya dapat berjalan dengan baik, dan di situ nanti juga diberi pastor paroki atau juga nanti vikaris parokialnya, sehingga ada semua lengkap. Setiap minggu ada ekaristi, nanti semuanya berjalan dan baik. Ada juga yang menangani kurnya dan sebagainya. Itu salah satu juga kemampuan. Atau juga kesejahteraan yang ada. Sekarang sama, kita sekarang udah pada kaya, seperti ambil contoh Kapencar. Kapencar itu sangat kaya sebenarnya, sampai yang namanya lemari es itu jadi lemari pakaian. Itu kan kelebihan sebenarnya supaya bagus juga. Di sini juga sama, di sini kaya loh sebenarnya, sudah sangat bagus. Semuanya udah pakai AC, tapi pintu dibuka semua. Ini kan boros listrik dan seterusnya. Saya kira saya setiap misa di sini seperti ini. Saya pikir harusnya ditutup rapat atau juga mungkin dibesarkan lagi. Tapi itu juga bukan salah satu untuk menjadi pokok utama untuk menjadi paroki. Ada banyak hal. Nomor satu yang jadi utama dari paroki adalah ketika tempat itu menjadi sesuatu tempat yang damai, tempat ibadat yang betul-betul rutin, tempat orang banyak mengenal Allah, tempat yang sebetulnya banyak sosialnya, tempat banyak pelayanan dan juga pewartaan sakramen-sakramen. Itu yang menjadi baik. Jadi paroki berkembang itu dari stasi ke paroki, itu menjadi sesuatu yang lebih lagi. Sekali lagi bukan soal banyaknya, bukan soal apa-apanya saja, tapi kembali ketika mengenal Allah dengan baik, lalu juga dengan cara ibadatnya, lalu banyak karya-karya sosial, pelayanan kepada orang di sekitarnya, kepada banyak atau juga mungkin bangsa negara ini, atau kepada lebih banyak orang, pelayanan, dan juga bertanggung jawab banyak umat di situ di tempatnya. Kita sering-sering dengar miris ya, miris Indonesia atau mungkin di tempat lain. Ada universitas yang tingkatannya tinggi, otaknya pinter-pinter, kayaknya juga dikagumi, tetapi sering tempat itu tawuran. Saya kira bukan tempatnya, bukan fakultasnya, bukan juga orang-orang di dalamnya, tapi kembali lagi di sana. Ini masih belum ada kedamaian, termasuk yang saya sampaikan, stasi menjadi paroki di mana tempat itu menjadi sesuatu penerimaan di daerah itu, menjadi damai. Di sini Kristus menawarkan. Jadi kita bukan lagi yang, maaf, kalau masih ada pertengkaran, masih ada perpisahan, masih ada pengeblok-blokan, atau juga yang disebut pemisahan satu dengan yang lain, ini masih sebetulnya belum mengenal Allah dan tingkatannya masih tingkatan primitif. Keagamaan juga demikian. Keagamaan yang sungguh-sungguh adalah yang kenal dengan Allah, yang kenal damai. Kalau di situ juga masih ada suatu pertengkaran dan sebagainya, apalagi saling menyakiti, berkelahi, mengeroyok sini dan sebagainya, atau menghukum dan mengadili satu dengan yang lain. Bahkan lembaga-lembaga tinggi, lembaga-lembaga hukum,
Sebetulnya apa yang disampaikan? Apakah pantas menjadi suatu tempat yang menjadi pewartaan dan kasih dan damai itu? Ada teror, dan termasuk juga tempat bisnis, jealous, cemburu, atau apa saja, dan termasuk yang saya sampaikan, ini sudah terjadi ketika Kain dan Habel. Jadi dosa iri hati dan dengki di satu tempat itu yang tidak menjadi. Di sini Kristus tadi di kitab suci menawarkan, damai ku tinggalkan bagimu. Jadi kalau orang yang sungguh mengenal Tuhan, pasti akan membawa damai, tidak untuk memisah dan memecah belah. Ini tawaran damai yang sungguh-sungguh bagus. Dan biasanya juga kalau ada damai, di situ ada komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain, ada pelayanan yang ikhlas. Tingkatannya lebih besar lagi, lebih sempurna lagi. Atau juga tidak digunakan hanya sekedar naluri atau emosi saja, tetapi menggunakan juga dengan pemikiran dan hati. Biasanya kalau orang sudah membawa damai adalah di situ. Dan kembali, kalau biasanya stasi menjadi paroki adalah sudah menjadi luas, pelayanan luas, sosial lebih luas, maka sering menerima satu dengan yang lain. Di luar gereja, di luar dirinya, ada suatu kebaikan dan kebenaran. Ada sesuatu yang disebut dengan verum bonum pulcrum. Ada kebaikan, ada kebenaran, dan juga ada keindahan. Kalau orang sudah membuka itu adalah orang yang menerima damai. Kristus nawarkan ini. Dan di sini dengan jelas-jelas Kristus yang nawarkan dan Kristus yang mempunyai itu. Kalau sampai masih ada keagamaan atau apa saja kelompok yang sekali lagi maaf kembali lagi belum mengenal Tuhan dengan baik dan masih pada tingkatan primitif. Kalau orang sana mengatakan Hawaiianiah, Hawaiianiah itu hewan, bukan insaniah, bukan insan yang betul-betul berasal dari Allah. Maka di sini tidak mengenal Tuhan dengan benar. Semoga paroki ini menjadi mengenal Tuhan dengan benar, menjadi contoh, teladan orang-orang di sekitarnya, tidak seperti hukum rimba, yang kuat, yang kaya, yang menang, yang mengatur segala-galanya, dan juga tidak hanya sekedar mengejar martabat diri, pertahanan diri, dan juga sungguh mengenal di sekelilingnya dengan baik, dan menjadi suatu dasar pelayanan dan komunikasi yang baik. Dan saya percaya sudah dipersiapkan sekian lama oleh Romo Heri, walaupun Romo Heri itu adalah sebetulnya Musa, berjuang habis-habisan ke tanah Kanaan tapi dia nggak boleh masuk. Sekarang, tapi saya percaya suatu saat dia juga bisa menjadi pastor paroki, maka didoakan cepat sembuh. Jadi saya pengen menyampaikan di sini, terima kasih sekali, ini hadiah buat saya. Saya belum ada 4 tahun, tetapi luar biasa kerjanya para pastor, kerjanya para umat, supaya lebih mengembangkan gereja Katolik untuk sekali lagi pelayanan bagi banyak orang. Bukan berhenti hanya kepada tingkatan tadi mampu banyaknya dan kita mau berdoa sendiri dan sebagainya, tapi lebih di sini nanti ada pelayanan-pelayanan, ada yang sosial-sosial, ada yang lebih banyak lagi untuk mewartakan kabar gembira, dan ada yang banyak mengenal Tuhan, bahkan mendamaikan. Tuhan sendiri di sini menawarkan damai ku tinggalkan bagimu. Setiap gereja yang lebih berkembang, lebih mengembangkan damai dan kasih, kekuatan cinta, kekuatan pelayanan, kekuatan juga memberikan kasih dan damai kepada sesama. Itulah yang menjadi perkembangannya sesungguhnya gereja. Perkembangannya seluruhnya namanya gereja Katolik. Karena Kristus sudah mewartakan itu dan Kristus sudah menunjukkan teladan, dan ini yang menjadi contoh dari kita semua. Maka bukan soal banyaknya orang, tapi tidak ada isinya, bukan soal sekali lagi, tapi ketika tempat ini menjadi besar, menjadi luas, berarti pelayanan, kasih, sosial, dan juga perhatian bagi bangsa dan negara ini di sekitarnya menjadi baik, menjadi damai, menjadi juga menjadi lebih luas dan lebih banyak lagi, bukan hanya kuantitas tetapi kualitasnya untuk sesama kita. Amin.